warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Beliau telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya serta memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat kembali untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Minggu lalu Ibu sudah bilang bahwa minggu ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Apakah anak Ibu sudah mencari tahu tentang apa sih itu termokimia? Nah, maka kita akan membahasnya hari ini. Sebelum itu Ibu akan memberikan dulu indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Indikator yang pertama yaitu menjelaskan tentang asas kekekalan energi, membedakan sistem dan lingkungan, kemudian membedakan reaksi eksoterm dan endoterm, kemudian menjelaskan jenis-jenis perubahan entalpi, dan yang terakhir menentukan perubahan entalpi. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengambil kesimpulan tentang asas kekekalan energi. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan sistem dan lingkungan. Selanjutnya, peserta didik dapat membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Yang keempat, peserta didik dapat memahami jenis-jenis perubahan entalpi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan perubahan entalpi. Nah, kita masuk ke materi, yaitu tentang apa sih itu termokimia. Termokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari banyaknya panas yang dilepas atau diserap, atau disebut juga sebagai disorpsi, akibat dari suatu reaksi kimia. Ilmu ini digunakan untuk memperkirakan perubahan energi yang terjadi dalam proses reaksi kimia, baik reaksi kimia, pembentukan larutan, maupun pada perubahan fase zat. Termokimia merupakan cabang ilmu dari termodinamika yang mempelajari tentang kalor yang menyertai proses perubahan kimia dan perubahan fisik. Selanjutnya, di termokimia kita akan membahas tentang asas kekekalan energi, sistem dan lingkungan, entalpi dan jenis entalpi, dan yang terakhir penentuan perubahan entalpi. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang asas kekekalan energi. Hukum kekekalan energi disebut juga sebagai hukum termodinamika 1. Hukum ini ditemukan berkat beberapa percobaan yang dilakukan oleh James Prescott Joule pada tahun 1818 sampai dengan 1889. Dia merupakan seorang ahli fisikawan yang berkebangsaan Inggris, di mana asas kekekalan energi ini berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya. Selanjutnya ada sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian dari alam dari dalam yang dijadikan sebagai fokus pengamatan, sedangkan lingkungan adalah bagian dari luar sistem yang memiliki pengaruh terhadap sistem. Misalnya di sini kita contohkan ada urea dan air yang ada di dalam suatu botol tertutup. Maka urea, air, dan sedikit udara yang ada di dalam botol tersebut disebutkan dengan nama sistem. Nah, ini cairan yang ada di dalam botol serta sedikit udara maka disebut dengan sistem. Sedangkan yang lingkungannya adalah yang di luar sistem, seperti dinding tabung, dinding botol, tutup botol, udara yang ada di luar disebut sebagai lingkungan. Nah, di sistem ini ada terbagi 3, yaitu ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Di mana sistem terbuka yaitu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi di antara lingkungan dan sistem. Sedangkan sistem tertutup merupakan sistem yang di antara sistemnya dan lingkungannya dapat terjadi pertukaran kalor, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Ada yang terakhir yaitu sistem terisolasi, di mana sistem ini yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi di antara sistem dan lingkungan. Jadi, sistem terisolasi ini tidak terjadi pertukaran kalor dan
materi. Sedangkan sistem tertutup ini dia merupakan terjadi pertukaran kalor tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Sedangkan sistem terbuka ini terjadi pertukaran kalor dan materi. Jadi tahu ya perbedaannya. Jika di sistem terbuka terjadi pertukaran kalor dan materi, sementara di sistem tertutup hanya terjadi pertukaran kalor, tidak terjadi pertukaran materi. Dan sistem terisolasi tidak terjadi pertukaran kalor dan materi. Baiklah, kita next ke materi selanjutnya tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang melepaskan kalor dan menghasilkan energi. Sedangkan reaksi endoterm merupakan reaksi yang menyerap kalor dan menghasilkan energi. Jadi, perbedaannya ingat. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang melepas kalor, sementara endoterm merupakan reaksi yang menyerap kalor. Nah, apa saja contoh-contoh dari reaksi eksoterm dan endoterm ini? Di eksoterm terjadi adanya reaksi pembakaran, respirasi, pembentukan, netralisasi, pengembunan, dan pembekuan. Dan dari reaksi endoterm itu ada contohnya, ada reaksi penguraian, pencairan, penguapan, dan reaksi fotosintesis. Jadi di sini ada contoh diagramnya ya. Di sini ada contoh diagram dari reaksi eksoterm, dan sini diagram dari reaksi endoterm. Jadi diingat bahwa eksoterm itu melepaskan kalor dan endoterm itu adalah reaksi menyerap kalor. Jadi jika di satu soal nanti ditanyakan apa sih perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm, kalau eksoterm itu merupakan melepaskan kalor dan endoterm dia menyerap kalor. Next, kita ke materi selanjutnya tentang entalpinya, yaitu entalpi dan jenis entalpi. Entalpi adalah jumlah energi yang terkandung dalam suatu materi pada tekanan tetap. Entalpi ditandai dengan lambangnya yaitu H besar. Karena reaksi kimia banyak yang berlangsung dalam tekanan tetap, maka kita dapat menyamakan pertukaran kalor yang terjadi dengan perubahan entalpi, di mana perubahan kalor yang terjadi pada reaksi kimia dapat dibedakan dengan adanya reaksi eksoterm dan endoterm yang tadi sudah kita bahas. Sehingga dapat dirumuskan yaitu delta H sama dengan H produk dikurang H per reaksi. Berarti entalpi produknya dikurang dengan entalpi per reaksi. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis entalpi. Yang pertama ada entalpi pembentukan standar atau ditandai dengan delta H derajat F, dilambangkan dengan delta H derajat F. Entalpi pembentukan standar adalah delta H untuk membentuk 1 mol persenyawaan langsung dari unsur-unsurnya yang diukur pada 298 derajat Kelvin dan tekanannya 1 atm. Nah, di sini ada contoh-contoh dari senyawa-senyawa pembentukan standar ya. Misalnya senyawanya H2O. Maka harga delta H-nya, harga entalpinya adalah minus 241,80. Sementara persamaan termokimianya bisa kita tuliskan seperti ini. Ada H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan H2O gas. Sehingga harga delta H derajat F-nya adalah minus 241,80 kilojoule ya. Next, yaitu yang kedua ada entalpi penguraian standar atau ditandai dengan delta H derajat D, dilambangkan dengan delta H derajat D. Entalpi penguraian standar adalah delta H dari penguraian 1 mol persenyawaan langsung menjadi unsur-unsur bebas pembentuknya pada keadaan standar. Nah, entalpi penguraian standar ini merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan standar, di mana jika kita lihat di pembentukan, di sini ada penguraian dulu, diuraikan dulu, baru dibentuk menjadi H2O. Misalnya H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O, baru menghasilkan senyawa. Sedangkan di sini dari senyawa maka kita uraikan, ada CH4, berarti C solid ditambah 2H2 gas. Dari senyawanya kita uraikan, maka harga delta H derajat F-nya sama dengan plus 74,8 kJ per mol. Next, yaitu entalpi pembakaran standar, ditandai dengan delta H derajat C.
di mana entalpi pembakaran standar merupakan perubahan entalpi delta H untuk pembakaran sempurna 1 mol senyawa atau unsur dengan O2 dari udara yang diukur pada 298 derajat Kelvin dan tekanannya 1 atm. Nah, pembakaran ini, entalpi pembakaran standar ini dapat dikatakan sempurna jika yang pertama, karbon C terbakar sempurna menjadi CO2. Yang kedua ada hidrogen terbakar sempurna menjadi H2O. Yang ketiga ada belerang terbakar sempurna menjadi SO2. Yang terakhir ada senyawa hidrokarbon CXHY terbakar sempurna menurut reaksi. Nah, ini bentuk reaksinya, maka kalian sempurnakan ya. Nanti akan Ibu lihat tugasnya. Nah, ini ada contoh dari kalor pembakaran beberapa senyawa dari reaksi kimia. Ini ada asetilena, ada belerang, ada propana, butana, etanol, hidrogen, isoktana, ada karbon monoksida nih. Sudah lengkap semuanya. Ini harga delta H derajat C-nya ya. Harga dari entalpi pembakaran standar. Bisa kalian lihat. Next yaitu tentang entalpi pelarutan standar atau ditandai dengan delta H derajat S. Merupakan perubahan entalpi yang menyertai pelarutan 1 mol suatu zat menjadi larutan keadaan standar, di mana pada entalpi pelarutan standar ini mengubah suatu bentuk keadaan standar menjadi sebuah larutan. Misalnya yaitu NaCl solid menjadi NaCl aqueous. Next, selanjutnya ada penentuan perubahan entalpi. Yang pertama ada kalorimetri. Kalorimetri ini mempunyai prinsip yang sama seperti asas Black, di mana yang berbunyi kalor yang diserap akan sama dengan kalor yang dilepas selama reaksi tersebut berlangsung. Nih, jika suatu reaksi berlangsung secara eksoterm, maka kalor sepenuhnya akan dilepas oleh larutan yang ada di dalam gelas. Jadi, kalau eksoterm, maka kalornya akan dilepas secara seutuhnya, sepenuhnya oleh reaksi yang ada di dalam larutan yang ada di dalam gelas. Kemudian, jika reaksi tergolong endoterm, maka kalor itu sepenuhnya akan diserap dari larutan yang ada di dalam gelas. Jadi, kalor-kalor dari reaksi tersebut akan diserap oleh larutan yang ada di dalam gelas, sehingga di sini dapat dikatakan reaksi yang diserap atau yang dilepas itu jumlahnya akan sama. Jadi jumlah kalor yang diserap atau dilepas itu akan sama. Maka didapat kita cari dengan rumusnya, yaitu Q larutan sama dengan M dikali C dikali delta T. M itu apa? M adalah massa suatu zat, C merupakan kalor jenis zat, sementara delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu berarti T awal dikurang T akhir. T akhir dikurang dengan T awal ya. T2 dikurang T1 itu juga bisa. Untuk kalor dari kalorimetri itu bisa dicari dengan kalor jenis dikali dengan perubahan suhu, C dikali delta T. Selanjutnya ada lagi kalor reaksi tadi sama dengan kalor larutannya. Jadi jumlah kalor reaksi sama dengan jumlah kalor larutan. Kemudian harga dari delta H-nya untuk mencarinya itu Q reaksi dibagi dengan jumlah mol. Yang tadi ada kalorimetri, yang selanjutnya yaitu hukum Hess. Di mana hukum Hess ini berbunyi, kalor reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja, tidak bergantung pada jalan reaksi atau jumlah tahapan reaksinya. Maka jika ada yang seperti ini contohnya, maka itu yang dicari itu adalah hanya dari jumlah kalor reaksi yang terakhir saja, keadaan terakhir. Sehingga kalau misalnya nih contohnya delta H1 nya ada minus 111 kJ, sementara delta H2 nya ada minus 283 kJ, maka kita jumlahkan didapat bentuknya yaitu minus 394 kJ. Maka ini persamaan reaksinya. Selanjutnya ada tadi sudah hukum Hess, sudah energi kalorimetri sudah. Selanjutnya yaitu energi ikat rata-rata. Energi ikat rata-rata adalah energi rata-rata perikatan yang diperlukan untuk menguraikan satu mol molekul menjadi atom-atom penyusunnya.
Nah, untuk perumusannya yaitu di sini ada delta H reaksi sama dengan sigma energi pemutusan ikatan dikurang dengan sigma energi pembentukan ikatan. Nah, biasanya di soal kalau misalnya untuk energi ikat rata-rata ini sudah diketahui harganya. Misalnya C dengan C itu 348, C rangkap 2 dengan C ada 607 kJ mol min 1. Untuk HCl, H dengan Cl maka harganya 432 kJ mol min 1. Jadi biasanya kalau di soal itu sudah diketahui harga nilai dari suatu ikatan tersebut. Nah, data pembentukan ikatan. Untuk perumusannya ada delta H sama dengan delta H derajat F produk dikurang dengan delta H derajat F Z per reaksi. Nah, di sini akan berbanding terbalik untuk energi rata-rata nantinya ya. Jadi misalnya nih, suatu reaksinya sudah diketahui nilai-nilainya. Seperti ini ada minus 75 untuk CH4, minus 285 untuk H2O, minus 393 untuk CO2. Maka delta H derajat F produknya dikurang dengan delta H derajat F Z per reaksi. Dari reaksi ini manakah yang produk dan manakah yang reaksi? Yang produk adalah ini, CO2 ditambah H2O. Sementara Z per reaksinya CH4 ditambah 2O2. Maka kita masukkan aja ke perumusannya di sini. Ini dari produknya, sementara ini dari reaksinya. Harga dari CO2-nya minus 393, sementara dari untuk H2O-nya ada 285. Sementara di depannya ada 2. Kenapa bisa ada 2? Karena koefisien dari reaksi 2H2O ini ada koefisiennya 2, maka 2 dikalikan dengan harga H2O. Nah, selanjutnya juga begitu, minus 75 dari harga CH4. Selanjutnya ada O2, maka O2 nya mempunyai koefisiennya 2. Tapi kenapa nilainya 0? Karena dia merupakan unsur bebas. Unsur bebas ini mempunyai nilai adalah 0, sehingga didapat hasilnya minus 898. Next, selanjutnya yaitu nih, satu proses dilakukan dalam wadah terbuka. Pada proses ini terjadi penyerapan kalor sebanyak 50 kJ dan melakukan kerja 10 kJ. Maka tentukan delta H-nya. Maka di sini delta H sama dengan Q ditambah W. Berarti kalau reaksinya ditambah dengan usaha atau kerja ya. Makan kerjanya nih 50 ditambah minus 10 sama dengan 40 kJ. Dalam kalorimeter direaksikan suatu zat 2500 gram air yang mengelilinginya terjadi kenaikan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 29 derajat Celcius. Maka kalor jenis airnya, nah kalor jenis air berarti kita memakai Q reaksinya sama dengan massa dikali C dikali delta T, berarti massa kali kalor jenis air dikali perubahan suhu. Jadi di sini didapat nih masanya 2500. Kalor jenis airnya 4,18 Joule per gram derajat Celcius. T1-nya 25 derajat Celcius, T2-nya adalah 29 derajat Celcius. Maka Q reaksinya delta T-nya 4 derajat Celcius. Nah, kita masukkan aja nih jumlah nilai-nilainya sehingga didapat 41.800 Joule. Next, soal selanjutnya yaitu tentang persamaan termokimia. Di sini ada H2S dan CaCO3. Maka unsur dari H2S ada hidrogen dan sulfur. Maka kita buat persamaan reaksinya seperti H2 ditambah S sulfur menghasilkan H2S. Delta H derajat F-nya yaitu minus 20,2 kJ mol min 1. Nah, untuk CaCO3 juga begitu, ditambahkan setengah O2 menghasilkan CaCO3. Nah, ini untuk persamaan pada reaksi pembentukan. Soal selanjutnya yaitu pada reaksi pembentukan 117 gram garam dapur, NaCl dibebaskan kalor sebanyak 822 kJ. Na gas ditambah setengah Cl2 solid menghasilkan NaCl solid.
Nah, ini harga delta H derajat F-nya 117 kilojoule per mol ya. Ini ada per molnya. Maka didapat nilainya ini seperti ini. Maka kita cari mol dari Na-nya. Mol dari Na itu bagaimana? Massa dibagi Mr. Mr dari NaCl itu berapa? Dari Ar-nya. Ar dari Na ada 23, Ar dari Cl-nya ada 35,5, maka didapat 58,5 atau 58,6 juga bisa. Kemudian masanya tadi ada 117 gram. Kita jumlahkan didapat mol dari Na-nya yaitu 2 mol. Maka kita masukkan aja nih ke delta H-nya sama dengan Q dibagi dengan mol. Benar kan? Untuk mencari delta H reaksinya sama dengan Q reaksi dibagi dengan mol. Berapa tadi kalornya dibebaskan? Minus 822 kilojoule dibagi dengan 2 mol. Maka didapat minus 411 kilojoule per milimol. Nah, ini yang untuk unsur bebas. Maka dari entalpi pembentukan berikut yang tidak memiliki nilai 0 pada suhu 25 derajat Celcius adalah nih, ada unsurnya ada Na, Ne, CH4, ada S, C grafit dan C intan. Nah, yang unsur bebas itu ada yang mana saja? Ada Na, Ne, sulfur, C grafit dan C intan. Sementara kenapa CH4 ini dinamakan sebagai senyawa nih? Karena suatu karbon ini terikat oleh 4 unsur hidrogen. Maka dia merupakan suatu senyawa. Sehingga delta H derajat F-nya untuk unsur bebas itu nilainya adalah 0. Jadi untuk unsur bebas ini seperti Na, Ne, kemudian sulfur, C grafit dan C intan ini adalah 0 ya. Sementara CH4-nya ini adalah suatu senyawa yang memiliki nilai. Next, selanjutnya yaitu bila delta HF-nya H2O. Ini soalnya jika diketahui H2O-nya minus 285, kemudian CO2-nya minus 393, C2H2-nya ada 227 kJ per mol, sementara massa C2H2-nya ada 0,52 gram. Untuk MR-nya 26 gram per mol. Yang ditanya delta H. Maka untuk mencari delta H kita harus tahu delta H reaksinya. Delta H reaksi itu bagaimana rumusnya? Maka delta H reaksinya untuk pembentukan nih, ini kan pembentukan nih delta H derajat F. Maka delta H derajat F produk dikurang dengan delta H derajat F reaksi. Nah, jadi yang produknya yang mana? 2CO2 ditambah H2O. Sementara yang reaksinya C2H2 ditambah 5/2O2. Maka kita masukkan ke dalam perumusan sehingga didapat nilainya yaitu minus 1298 kJ per mol. Tetapi ini baru didapat delta H reaksi, sementara yang kita cari adalah delta H yang perubahan kalornya. Maka kita harus menentukan mol dari suatu C2 dan H2 nya. Didapat yaitu massa dibagi MR. Massanya yaitu 0,52 gram dibagi dengan MR nya tadi berapa? 26 gram per mol. Maka hasilnya yaitu 0,02 mol. Sementara untuk delta H nya perubahan kalornya yaitu mol dikali dengan delta H reaksi. Nih ada 0,02 dikali dengan minus 1298 kJ. Maka didapat minus 25,96 kJ. Nah, ini sama seperti tadi untuk pembentukan, maka delta HF-nya produknya dikurang dengan reaksi. Oke. Nah, ini untuk energi ikat rata-rata. Dimana untuk penguraian ini kebalikan dari suatu pembentukan, sehingga untuk perumusan delta H-nya yaitu kalau di energi ikat rata-rata ini di energi ikat rata-rata ini berbeda dengan pembentukan tadi ya, sehingga perumusannya yaitu energi ikat pada reaksi dikurang dengan energi ikat pada produk. Jadi sementara di pembentukan yaitu produk dikurang dengan reaksi, dan maka di delta H untuk energi ikat rata-rata ini yang reaksi dikurang dengan produk. Untuk nilai-nilai dari energi ikat rata-rata tersebut sudah diketahui, misalnya C rangkap 2C nya yaitu ada 146 kilokalori, kemudian ada
C dengan Cl yaitu ada 79, C dengan C ada 83, H dengan Cl ada 103, dan C dengan H ada 99 kilokalori. Sementara reaksinya yaitu nih, dari reaksi ini kita uraikan, ada CH2, ada C berikatan dengan hidrogennya ada 2. Kemudian diuraikan lagi berangkap 2 dengan CH2 lagi nih, baru ditambahkan dengan HCl sehingga menghasilkan CH3 ditambah CH2 dan Cl. Maka delta H derajatnya berapa? Maka untuk mencarinya yaitu nih, kenapa di sini ada 411511? Karena jumlah dari C ikatan dengan H-nya ada berapa di reaktan? Di reaktan ada 1, 2, 3, dan 4. Maka CH-nya ada 4. Nih, kita tuliskan. Harga dari CH-nya berapa? Ada 99. Sehingga 4 dikali 99 didapat 396. Nah, untuk ikatan C rangkap 2C-nya ada berapa? Cuman 1 kan? Maka kita tuliskan aja langsung. Ada 146 kilokalori. Kemudian tambah lagi, HCl-nya cuma ada 1, maka harga HCl-nya 103. Nah, selanjutnya juga begitu untuk yang di produk. Nih, sehingga didapat hasilnya minus 12 kilokalori. Oke, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu dimana termokimia merupakan cabang ilmu dari termodinamika yang mempelajari tentang bagaimana pelepasan dan penyerapan suatu kalor atau suatu panas, atau disebut juga sebagai disopsi, yang dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Nah, di termokimia ini kan mempelajari adanya reaksi eksoterm dan endoterm, di mana reaksi eksoterm itu sebagai pelepasan kalor dan endoterm itu menyerap kalor. Nah, kemudian ada juga sistem dan lingkungan tadi, di mana sistem ini terbagi menjadi 3, ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Di mana kalau terbuka terjadi perpindahan kalor dan materi, sementara di tertutup hanya terjadi perpindahan kalor, dan terisolasi itu tidak terjadi perpindahan kalor dan materi. Selanjutnya itu ada entalpi dan jenis entalpinya, di mana jenis entalpi tadi ada entalpi jenis pembentukan, penguraian, pembakaran, dan netralisasi. Nah, untuk pembentukan perubahan entalpi itu ditandai dengan yang pertama ada dari kalorimetri, kemudian ada hukum Hess, kemudian ada juga energi rata-rata. Sementara untuk dari perubahan dari pembentukannya itu antara pembentukan dan dari energi rata-rata sangat berbeda, karena dari pembentukannya itu perumusannya delta H derajat F-nya dikurang dengan delta H derajat F produk dikurang dengan delta H derajat F per reaksi. Sementara di energi ikat rata-rata itu terjadi energi pemutusan ikatannya dikurang dengan energi pembentukan ikatan. Jadi kalau misalnya untuk perubahan pembentukan suatu delta H itu delta H derajat F dari produk dikurang reaksi. Sementara di energi ikatan itu dari reaksi dikurang dengan produk. Ya, untuk energi rata-rata itu biasanya sudah ditentukan nilai-nilainya, misalnya C rangkap 1, C rangkap 2, C itu ada sekitar 146 kilokalori atau yang lainnya, itu sudah diketahui dalam soal. Nah, untuk pembentukan juga begitu, hanya saja perumusannya berbeda ya masing-masing. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Untuk tugas hari ini Ibu sudah kirimkan ke Google Classroom-nya, silakan dijawab dan dikirimkan kembali ke Google Classroom. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari tentang laju reaksi. Maka dibaca lagi bukunya. Minggu depan Ibu akan ngadain kuis dulu terlebih dahulu tentang laju reaksi. Jadi, bisa tentang laju reaksi atau termokimia yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, siapkan diri. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah. Kalau mau keluar rumah tetap ikuti protokol kesehatan, memakai masker dan rajin mencuci tangan ya. Kita kembali minggu depan.
Marilah kita ucapkan hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ibu ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.